Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Maudi. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Destinasi Pariwisata, jurusan Kepariwisataan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar. Bidang yang saya tekuni adalah perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Bagi saya sendiri, mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas, namun juga mendampingi mahasiswa agar mampu memahami kondisi yang nyata atau real sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengembangan pariwisata saat ini. Selain itu, saya juga mengajak untuk mahasiswa untuk dapat berpikir kritis dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi pengembangan destinasi pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata, yakni salah satu mata kuliah penciri khas dari program studi Destinasi Pariwisata. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS, di mana dalam penyajian perkuliahan ini dengan total 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, baik secara teori maupun secara praktik, yang dimana masing-masing ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bayangkan sebuah wilayah yang memiliki pemandangan yang begitu indah, budaya yang kuat, dan masyarakat yang ramah. Pertanyaannya, apakah wilayah tersebut secara otomatis sudah siap dikembangkan menjadi sebuah destinasi yang potensial? Tentunya tidak. Kita perlu mengetahui dulu kondisi wilayahnya, mengetahui potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, kesiapan fasilitas, kondisi pasar, serta kebijakan yang mendukungnya. Karena itulah, dengan adanya mata kuliah ini, yakni Analisis Perencanaan Destinasi Pariwisata, menjadi bagian penting dalam perencanaan destinasi pariwisata. Mata kuliah ini akan membawa mahasiswa belajar menentukan wilayah studi, menyusun kebutuhan data, membuat instrumen, melakukan observasi wawancara, serta mengolah dan menyajikan data dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis berbagai aspek destinasi, mulai dari kondisi fisik dari lingkungan, sosial budaya, ekonomi, aksesibilitas, fasilitas, penawaran dan permintaan pasar, hingga kebijakan dan kelembagaannya. Pembelajaran ini tidak hanya melalui penjelasan secara teori di kelas, tetapi mahasiswa juga belajar melalui studi kasus, diskusi, praktik lapangan, dan proyek kelompok. Dengan cara ini, mahasiswa tidak sekedar mengetahui teori saja, tetapi mengalami secara langsung kejadian di lapangan pada sebuah destinasi pariwisata. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan masalah, menilai kelayakan destinasi, merumuskan isu strategis, serta menyusun solusi dan rencana tindak lanjut yang aplikatif dan berkelanjutan. Produk akhir dari mata kuliah ini akan menghadirkan sebuah dokumen analisis perencanaan destinasi pariwisata yang disusun berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Hasil tersebut tentunya akan dipresentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau biasanya disingkat CPL pada prodi mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Tentunya CPL ini telah tertuang dalam RPS yang saya susun dan pastinya telah divalidasi oleh Ketua Program Studi
dan Ketua Penjaminan Mutu di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar. Selain CPL, saya juga menyajikan CPMK pada mata kuliah ini. CPMK pertama dari mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan konsep, prinsip, ruang lingkup, pendekatan, dan metode analisis dalam perencanaan destinasi pariwisata secara tepat. CPMK 2 mampu menentukan dan menerapkan metode pengumpulan data primer maupun sekunder yang sesuai dengan kebutuhan analisis destinasi pariwisata. CPMK 3 yaitu mampu mengolah, merekapitulasi, dan menyajikan data destinasi pariwisata secara sistematis dan memanfaatkan alat, teknik, dan teknologi yang relevan. CPMK 4 mampu menganalisis dan menginterpretasikan data untuk mengidentifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan tingkat kelayakan pengembangan destinasi berdasarkan konteks wilayahnya. CPMK 5 mampu merumuskan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut perencanaan destinasi pariwisata yang aplikatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah. CPMK 6 mampu menyusun dan mengkomunikasikan dokumen hasil analisis perencanaan destinasi pariwisata secara lisan maupun tertulis dan memanfaatkan digital kepada pemangku kepentingan secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam proses pembelajaran, tentunya saya berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang terbuka dan kolaboratif. Saya menerapkan 3 metode atau 3 komponen proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mahasiswa diberikan ruang untuk bertanya, menyampaikan pendapat, kemudian mencoba dan belajar dari hasil pekerjaannya. Referensi pada mata kuliah ini tentunya saya menggunakan buku saya pribadi yang saya terbitkan melalui CV Star Digital dengan judul Perencanaan Destinasi Pariwisata. Mahasiswa dapat mengakses melalui Google Scholar dan juga menggunakan buku fisik secara langsung yang dapat saya bawa setiap kali saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain buku, saya juga menggunakan referensi artikel jurnal bereputasi sehingga mahasiswa mendapatkan up-to-date langsung dengan kondisi penulisan-penulisan yang secara langsung dapat terupdate. Harapan saya, melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mampu menyusun dokumen perencanaan saja, akan tetapi memiliki kepekaan, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja, serta dapat mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Baik, berikut proses perkuliahan dalam ruangan untuk mata kuliah analisis perencanaan destinasi pariwisata dengan materi penentuan wilayah studi dan kebutuhan data melalui kependudukan, struktur sosial, dan partisipasi masyarakat dengan fokus analisis wilayah sosial. Materi ini merupakan pertemuan kedua dan mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Kalian apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tapi kurang semangat ya. Kayaknya Aldi sakit, enggak? Oh iya. Kabarnya baik Aldi? Alhamdulillah semuanya, terima kasih sudah sempat hadir kembali pada pertemuan kali ini, di mana hari ini kita melakukan pembelajaran dengan mata kuliah yang sama, yaitu analisis perencanaan destinasi pariwisata. Dalam hal ini kita sudah masuk ke minggu kedua pembelajaran, ya. Untuk di semester genap di tahun 2025 dan 2026. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, tentunya seperti minggu-minggu kemarin, kita akan melakukan
sesi berdoa terlebih dahulu. Sehingga apa yang kita akan kerjakan pada hari ini semoga dapat bermanfaat, kalian bisa mendapatkan ilmunya dan mengaplikasikan kepada hari yang akan datang ke depannya, ya, seperti itu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana perasaan kalian setelah berdoa? Lega, ya betul. Karena pada dasarnya apapun aktivitas kita pastinya kita akan melakukan pendahuluan yaitu dengan doa, ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, seperti hari-hari perkuliahan dan waktu perkuliahan kemarin, tentunya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu, ya, seperti itu. Nah, seperti biasa kita melakukan melalui sistem si akad, ya, seperti itu. Oke, presensi akan saya mulai. Hari ini Kasma udah hadir ya? Ada keterangan tidak? Oh, sakit ya? Oke, Andi Akila, oke, Siti Rabia, Christina Fortuna. Oke, Christina Fortuna tidak hadir ya, sakit. Oke, Feby Febriani, oke, Via Avalia, Rutmai, Ninyo Mantanti, oke, Nurul Syafida, Muhammad Fajar, oke. Semuanya ada berarti 2 orang yang tidak hadir ya, seperti itu. Oke. Baik, karena presensi sudah dilakukan, tentunya saya sudah mengetahui siapa saja yang menjadi audiens saya pada hari ini. Dan adik-adik, tentunya saat ini yang sudah berada di semester 4, kemarin semester lalu tentunya sudah banyak pengalaman ya tentang mata kuliah pengantar pariwisata. Nah, kali ini kita akan fokus pada proses bagaimana pengembangan suatu pariwisata, ya, destinasi pariwisata, di mana pada mata kuliah ini tentunya sangat berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, ya. Nah, topik hari ini itu sangat relevan dengan topik yang minggu lalu, ya, di mana dasar analisis perencanaan pariwisata adalah pengetahuan awal dari sebuah analisis perencanaan destinasi pariwisata. Oke, untuk mengetahui bahwa kalian sudah paham pada tahap hari ini, saya ingin bertanya, boleh? Oke, mengapa sebuah destinasi perlu dilakukan analisis perencanaan destinasi pariwisata sebelum dilaksanakannya sebuah pengembangan pariwisata? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan Suci. Ya, menurut saya analisis diperlukan untuk mengetahui sebuah potensi, permasalahan, dan kebutuhan serta kondisi nyata dalam sebuah destinasi. Dengan demikian, rencana yang dibuat dapat tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan. Oke, sangat bagus ya dari pernyataan Suci tadi barusan, sangat komplit dan sangat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalian adalah semester 4, tentunya punya pola pikir yang sudah matang tentang bagaimana perencanaan sebuah destinasi pariwisata. Namun selain Suci mungkin ada lagi yang ingin bertanya tentang materi kemarin. Oke, kalau memang tidak ada berarti sudah clear ya untuk apa sih kepentingan sebuah analisis perencanaan destinasi pariwisata, ya, seperti itu. Oke, namun satu pertanyaan belum cukup ya tentunya ya. Saya mungkin minta satu pendapat lagi tentang satu pemahaman Anda. Kalau Anda diminta untuk menganalisis sebuah destinasi pariwisata, kiranya Anda menggunakan aspek dan metode apa saja untuk dapat tepat sasaran pada perencanaan yang akan Anda lakukan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, saya mungkin bisa menjawabnya. Dari hasil kemarin itu mungkin mereka itu agar keputusan perencanaan itu tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi ada pada data kondisi nyata destinasi. Kemudian juga analisis membantu menentukan prioritas pengembangan dan mencegah munculnya dampak yang merugikan. Oke, tentunya dari kedua mahasiswa yang sudah menjawab pertanyaan tadi,
itu tentunya mewakili bahwa pertemuan sebelumnya itu sudah clear ya teman-teman ya. Sehingga di dalam pertemuan kali ini kita akan bahas secara mendetail tentang pendekatan dan metode analisis destinasi yang dimana kita akan melihat sebuah kependudukan, struktur sosial dan partisipasi masyarakat untuk fokus pada karakteristik data sosial. Nah, di sini kalian akan melakukan analisis sosial wilayah sebuah destinasi. Ya, seperti itu. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, tentunya ada 4 poin yang paling utama yang perlu kalian pahami dan kalian dapatkan. Pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dan tujuan analisis sosial dalam perencanaan destinasi pariwisata. Kemudian poin kedua, kalian mampu nantinya untuk mengidentifikasi karakteristik data kependudukan dan struktur sosial masyarakat di wilayah destinasi. Kemudian poin ketiga tentang tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah kalian mampu nantinya dapat menginterpretasikan hubungan kondisi sosial masyarakat dengan potensi dan permasalahan destinasi berdasarkan data yang ada. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan destinasi. Poin pertama, ada yang dinamakan tangga partisipasi Erstein. Ini juga saya ambil dari ahli yang bernama Erstein ya. Beliau mengungkapkan di tahun 1969 terdapat 8 tingkat partisipasi dari manipulasi hingga citizen control. Dan ini kita akan adopsi di dalam konteks pariwisata atau konteks sebuah destinasi. Pertama, melalui informasi saja itu akan menghadirkan sebuah partisipasi rendah. Contoh ya, saya kasih tahu. Saya bawa tamu, saya dapat uang 1 juta. Tapi saya tidak libatkan dia. Partisipasinya dia hanya bisa mengungkapkan oh iya, selamat dan semacamnya. Tapi saya tidak mengajak, saya hanya memberikan informasi. Beda. Nah, inilah yang dikatakan dengan partisipasi rendah. Otomatis dia hanya mengetahui seperti itu. Kemudian konsultasi. Saya akan mencontohkan tentang konsultasi dalam konteks destinasi yaitu konsultasi. Nah, anggaplah saya ini adalah tour guide lokal dan Afni adalah UMKM yang ada di pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Luwu. Dia membuat sebuah souvenir lokal dari Kabupaten Luwu. Dan saya sebagai tour guide itu melakukan konsultasi ke beliau. Afni, kira-kira kalau ke Luwu saya mendapatkan souvenir apa? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Bentuknya apa? Bentuknya ya bosara. Bosara. Ya, yang digunakan bahan-bahannya itu dari potensi lokal sana. Oke. Berarti itu bisa dibeli, Iya. bisa dilihat oleh wisatawan. Langsung juga. Oke. Sudah ada komunikasi, sudah ada partisipasi. Kira-kira saya kalau nanti bawa orang bisa ke tempat kita? Bisa. Bisa. Partisipasi semu. Dia sudah bisa menerima. Otomatis dia akan mendapatkan hasil. Bukan hanya informasi saja, tetapi dia akan mendapatkan income juga. Dia akan bertanya tindak lanjutnya. Kira-kira kapan mau datang ibu? Dan sebagainya. Itu dimulai dari partisipasi semu. Ya, sudah ada feedback. Tadi kan tidak ada feedback. Ya kan? Oke. Kemudian kemitraan, partisipasi ideal. Di mana ini akan terjadi terus-menerus. Ya. Sudah ada tektokan. Afni, nanti di tanggal 23 rencana saya akan membawa tamu sekian orang dan nantinya kamu bisa menyediakan. Bisa. Nah,
Ada produknya? Inilah partisipasi. Ya. Dalam hal ini, dalam perencanaan destinasi pariwisata itu ada tingkatannya. Dan itu menurut Einstein, tapi kita masukkan ke dalam konteks pariwisata. Nah, setelah itu semua terjalin, kontrol masyarakat. Afni, sudah ada produk, ya. Saya tanya, Suci, kamu mau ikut? Mau. Aldi, Fajar, kamu mau menjadi rekanan saya untuk sebagai pegawai dari sebuah restoran? Siap, masyarakat lokal yang ada di sana. Nah, terbentuklah yang dinamakan community based tourism. Dari awalnya bertanya, kemudian melakukan konsultasi, kemudian melakukan kemitraan, kerjasama dan sebagainya, merekrut, sehingga terbentuk yang namanya community based tourism. Seperti itu, ya? Sampai sini paham? Oke. Dan tentunya minggu depan kita akan membahas tentang penentuan wilayah studi dan kebutuhan data. Dan di sini kalian dibekali tentang bagaimana pembatasan wilayah-wilayah studi destinasi, unit analisis, kemudian memahami tujuan dan ruang lingkup analisisnya, serta jenis data primer dan data sekunder. Nah, saat ini di tangan saya sudah ada instrumen observasi yang sudah saya sediakan, dan beberapa periode pembelajaran ini selalu saya gunakan untuk mata kuliah yang saya bawakan tentang analisis kebijakan destinasi. Dan ini yang digunakan oleh mahasiswa di semester 4. Nah, untuk instrumen ini menjadi tugas juga untuk Anda. Saya menginginkan Anda membentuk sebuah kelompok di akhir mata kuliah ini, di pertemuan ini, dan nantinya akan mengisi instrumen ini sesuai dengan data sekunder yang Anda miliki. Dan nanti untuk pertemuan ke depan, kalian harus menyajikan datanya, ya, menyajikan datanya. Sekalipun kita tidak langsung terjun ke lapangan, kalian harus melakukan penilaian-penilaian dulu melalui jejaring internet untuk mengisi instrumen ini. Oke? Cara menyajikan instrumen observasi ini kita akan mengisi dalam bentuk file, soft file. Nanti kalian bisa akses melalui si akad. Karena ini saya print dulu agar kalian lebih paham. Ini filenya kalian bisa ambil bawa pulang untuk dipelajari dulu, sehingga pertemuan kedepannya kalian nanti sudah dapat mengisi format ini sendiri melalui sistem silakan, ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa identitas kegiatan, nama kalian diisi, ini tanggal observasi dan lokasinya di mana. Kemudian ada petunjuk pengisian, ada checklist observasi berdasarkan variabel dan indikatornya. Ya, kalian bisa gunakan ini sebagai bahan acuan. Oke, mungkin silahkan dibagi pada saat nanti kalian sudah melakukan pengisian nantinya, ya, seperti itu. Silahkan dipelajari dan disimak secara detail. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya sangat terbuka. Anda bisa menghubungi saya melalui WhatsApp grup kelas kita, atau langsung bertanya secara lisan di ruangan saya. Saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya masih kurang jelas Anda pahami. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke? Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan banyak permohonan maaf jika dalam proses pembelajaran hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat keesokan harinya ataupun di kemudian harinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon untuk
checklistnya jangan lupa untuk diisi, ya. Baik. Demikian video pengenalan diri dan pengenalan pembelajaran mata kuliah analisis perencanaan destinasi pariwisata pada program studi destinasi pariwisata di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu prasyarat dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk rasa Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Dengan adanya video ini dijadikan sebagai pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dengan akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan yang ada dalam video ini, dan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.